Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati ulil amri, pemimpin kita Bapak Wali Kota Bau-Bau beserta rombongan, sahibul bait, sahibul hajat, pendiri keluarga besar Masjid As-Salam, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tokoh masyarakat, alim ulama, para guru, semua jamaah fardu subuh, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama shalla al-laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah sholat itu dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, kemudian dia sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dan berumrah. Tammah, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, disebutkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Jami' At-Tirmidzi. Mudah-mudahan kita istiqamah melaksanakan sholat subuh berjamaah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada 2, kalau dia ketemu insyaallah maka berhasil, sukses, membahagiakan, membanggakan. Yang pertama masjid, yang kedua anak muda. Ada masjid tapi tidak ada anak muda yang menggerakkannya, maka masjid sepi, kosong, sunyi. Ada anak muda tapi jauh dari masjid, maka dekat dengan narkoba, dekat dengan zina, dekat dengan LGBT, dekat dengan khamar, dekat dengan perbuatan maksiat. Hari ini kita menjadi saksi pada subuh ini, masjid dihidupkan kegiatannya dengan anak-anak muda, Bau-Bau Islamic Festival. Kota Bau-Bau Islamic Festival, festival mahrajan, acara-acara keislaman. Ini semua panitianya anak muda. Kalaupun ada orang tua, itu mereka adalah sebenarnya anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Sebetulnya mereka adalah anak-anak muda, hanya saja jasad mereka karena sudah sering dipakai jadi tua. Sebaliknya yang paling mengerikan ini adalah anak-anak muda tapi bawaannya lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai. Nah, ini anak-anak muda seperti ini kita titipkan saja di panti jompo. Alhamdulillah subuh ini biasanya yang kuat bangun subuh, saya pikir tadi malam karena sudah acara penuh full, jamaah ramai melimpah ruah, subuh ini sudah tidak bisa lagi datang. Ternyata Pak Wali di tengah kesibukannya pun masih menyempatkan kita untuk datang. Padahal di tempat-tempat acara lain kadang acara inti pun yang terhormat Bapak Wali Kota yang diwakili, tapi pada kesempatan ini beliau masih disempatkan datang. Mudah-mudahan sehat badan, dikuatkan Allah, iman, istiqomah, iman dan Islam insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi masjid itu mesti ada unsur pokok inti pelaksana, imam, khatib, bilal. Maka ini inti pelaksana masjid.
Sehebat apapun masjid, secantik apapun masjid, sebagus apapun masjid, kalau imamnya tidak ada, Masya Allah. Saya pernah suatu acara di hotel, sarapan pagi, restoran. Tidak lama setelah itu datang jamaah membawa anak gadis. Ustaz Somad ini mu'alaf, baru masuk Islam, masih gadis, belum nikah, mau nyari imam. Saya bilang, saya khotib. Dia mau cari imam. Jadi sekarang banyak anak-anak gadis mencari imam. Maksud dia laki-laki yang bisa menjadi imam untuk dia di rumahnya, karena perempuan sholat di rumah. Lalu bagaimana subuh ini ibu-ibu bisa sholat ke masjid? Perempuan sholat di masjid tidak dilarang. Bagus. Itulah mengapa Masjid Nabawi ada pintunya namanya Babun Nisa, pintu perempuan. Selama tidak ada menimbulkan fitnah di bau-bau, insya Allah negerinya aman, tentram. Seandainya di bau-bau ada tentara Israel, maka tidak boleh perempuan sholat ke masjid karena menimbulkan fitnah. Tapi kalau ibu di bau-bau selesai sholat subuh ini keluar, apa ada tentara Israel mengganggu? Tidak ada. Ini pasukan kaum muslimin yang sudah siap menghadang tentara Israel. Maka dalam keadaan aman, damai, perempuan baik sholat di masjid. Imam, subuh ini saya diminta untuk menjadi imam. Saya sangka ada imam tetap, maka saya tidak pakai sarung. Itulah mohon maaf saya pakai celana subuh ini. Biasa kalau saya jadi imam saya pakai sarung. Begitu tradisi dulu dari kecil di kampung. Kalau kita pergi biasanya diberi orang sarung. Assalamualaikum, boleh numpang sholat? Ya, biasanya dikasih peci sama sarung. Seolah-olah rukun sholat itu 15, tambah 2 lagi, 1 peci sama sarung. Karena memang menutup kepala itu sunnah, dan memakai sarung itu dikhawatirkan celananya terpercik najis. Makanya kadang kita lihat di pom bensin, tiba-tiba supir truk keluar, lalu di bawah jok tempat duduknya itu ada kain sarung. Dia menyiapkan karena ada khawatir berbisik setan, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi anak-anak muda yang tergabung dalam bau-bau Islamic Festival adakan musabaqah jadi imam dalam rangka memperingati tahun baru Hijrah 1444. Ini sudah bulan Zulqa'dah, tak lama lagi Zulhijjah, habis itu Muharram, buat pekan Muharram. Lomba imam. Bagi yang menang sudah disiapkan akhwat yang mencari imam. Bagi Anda yang perlu imam, hubungi nomor kontak berikut ini. Ini penting. Dibuat klasifikasinya. Untuk imam yang level paling bawah, imam zuhur sampai imam asar. Ini modalnya tak banyak, takbir aja. Tapi jangan sampai lupa sami Allahu liman hamidah. Nah, ini penting. Karena banyak pun hafalan ayat kita, kalau kita grogi, maju ke depan, kul huwallahu pun hilang. Nah, maka ini untuk melatih biasa. Itu hebatnya Islam. Jadi dia tidak langsung imam subuh. Jangan baru pertama latihan jadi imam langsung subuh, pakai doa kunut lagi. Nah, ini berat. Nah, subuh ini saya dipersilakan maju jadi imam. Lalu kemudian saya pilih ayat yang biasa dibaca untuk mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu adalah seorang rasul yang beberapa hari ini namanya dihinakan, dilecehkan. Salah seorang dari partai Bharatiya Janata menghina Nabi Muhammad SAW di India, mengamuk umat Islam seluruh dunia. Belum lagi kering ingatan orang tentang itu, tiba-tiba beberapa hari ini dihinakan lagi di Jakarta, di negeri mayoritas muslim terbesar di dunia, jamaah haji, kuota haji nomor 1 di dunia. Memang umat Islam hari ini dalam cobaan godaan yang luar biasa.
Kita selalu tergoda, terpancing terus. Kenapa mereka berani? Kenapa berani melecehkan Nabi Muhammad SAW? Apa tidak ada lagi pencinta-pencinta Nabi Muhammad SAW? Dulu ketika pelecehan tentang ayat Al-Quran, unjuk rasa di mana-mana. Di Pekanbaru, di depan Masjid Agung, anak-anak muda bertato pakai anting, unjuk rasa semua. Jangan lecehkan agama kami. Begitu ditanya, ente sholat? Enggak. Terus kenapa ikut? Mudah-mudahan dengan ini masuk surga Pak Ustaz. Artinya apa? Walaupun dia mabuk, walaupun dia pakai anting, walaupun dia pakai tato, tapi kalau agamanya dihinakan, hilang mabuknya, hilang sakaunya, bangkit semangatnya. Nah, ini militansi ini mesti kita bangkitkan ke anak-anak muda kita supaya orang segan kepada agama ini. Para penguasa, orang yang ada kekuasaan, kalau dia membela agama Allah, maka takut orang melecehkan agama Allah. Mudah-mudahan anak-anak muda kita ini termasuk anak-anak muda yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Kalau ada orang tua yang rajin ke masjid, maklum liang lahat sudah dekat. Tapi kalau ada anak muda yang masih ganteng, yang darahnya bergejolak, yang jiwanya bergelora, tapi dekat dengan masjid, inilah yang dikatakan Nabi, sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Tidak ada atap, tidak ada tenda, tidak ada pohon kayu tempat berlindung. Di antara yang mendapatkan perlindungan itu adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mesti ada imam, tapi orang tidak akan datang ke masjid kalau tidak mendengar suara azan. Maka anak-anak muda juga dilatih azan. Saya biar gini-gini juara 1 lomba azan antar SD 1 kabupaten. Jadi itu membangkitkan PD kita semangat. Jadi kalau ditanya, Ustaz Somad pernah azan? Oh, saya juara 1. Kapan? Waktu SD. Pas SMP kalah. Nah, jadi ini anak-anak dibangkitkan. Festival Bau-Bau Islamic Festival yang kedua tahun depan insyaallah, amin. Diadakan lomba azan. Anak-anak itu dipanggil di azan dengan berbagai macam lagunya. Ada azan ini slow, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya azan menjelang berbuka puasa. Ada azan ini yang tegas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azannya Satpol PP. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan mirip Masjidil Haram. Kata saya, kata jamaah belum tentu. Dengan berbagai macam variasi lagunya, itu membangkitkan semangat. Jangan sampai muazin zaman bapak kita masih azan juga lagi sekarang. Mikrofonnya bagus, suaranya hilang. Kapan lagi dia pensiun? Anak-anak mudanya tidur semuanya. Tapi ternyata di bau-bau yang menggerakkan acara ini adalah anak muda. Jadi kalau ada orang ragu, bagaimana nasib Islam ini 50 tahun depan yang akan datang Ustaz Somad? Jawabannya, lihat siapa imamnya, siapa muazzinnya, siapa bilalnya, siapa khotibnya. Kalau di satu daerah itu kita lihat anak muda bergerak, insya Allah. Jadi saya bisa prediksi dari sekarang. Ustaz dari mana kemarin? Dari wilayah timur Indonesia. Tepatnya di mana? Di Pulau Buton, kota Bau-Bau. Apa yang Ustaz lihat? Yang membangkitkan tausiah ceramah anak muda, qorinya anak muda, imamnya saya sudah tua tapi masih dianggap anak muda, lulus fit and proper test.
diminta maju memimpin anak-anak muda. Maka insya Allah tahun 2050 Kota Bau-Bau masih lagi diisi masjidnya, sholat berjamaah ramai. Tapi kalau masjid itu sekarang hanya diisi oleh orang-orang tua, maka insya Allah na'udzubillah 2050 tak tahu kita, mungkin masjid sudah jadi museum seperti yang terjadi di Andalusia, Spanyol. Masjid menjadi museum, dan pernah pula terjadi di Turki, Istanbul, masjid menjadi museum. Lalu kemudian setelah itu tak ada lagi orang yang melaksanakan sholat. Na'udzubillah. Akhirnya pada zaman Erdogan dirubah lagi menjadi masjid lagi sampai hari ini. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin bersemangat membangun masjid insyaallah. Tapi juga tidak hanya sekedar membangun hardware, perangkat kerasnya, tapi juga perangkat lunaknya. Ini yang paling penting. Imam, khatib, Bilal, muazzin. Muazzin sama Bilal Pak Ustaz. Bilal nama orang, Bilal bin Rabah. Muazzin pada zaman Nabi 2 orang. Satu namanya Abdullah bin Ummi Maktum, satu lagi namanya Bilal. Yang masyhur Bilal karena dia mu'allaf masuk Islam, berkulit hitam. Kampungnya dari Nubia, Afrika Utara, perbatasan antara Mesir dengan Sudan. Kisah heroik Islam dia, batu besar ditimpakan ke perutnya supaya diajak menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut dan Naham. Dia tetap berkata, Ahad, Ahad, Qul wallahu ahad. Allahu, ini dia. Ini hambanya, nama dia As-Somad. Sedangkan hambanya adalah disebut dengan Abdus Somad. Saya diberi nama itu supaya cucuku ini, kata datuk saya, menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba setan, bukan menjadi hamba uang, bukan menjadi hamba dunia, tapi kita ingin menjadi hamba Allah. Maka dia berkata, Ahad, Ahad, Esa, Esa, tunggal, tak berbilang, la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala.